Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Febrianto, kelas 11 OTKP 4. Saya akan menjelaskan tentang administrasi kepegawaian KT 3.1. Pengertian administrasi. Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan sepemahaman saya, administrasi adalah seorang pegawai yang melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian tenaga kerja pada umumnya. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Dan sepemahaman saya, tenaga kerja adalah seseorang yang benar-benar sudah matang atau sudah siap untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, pengertian pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan. Dan pemahaman saya, pegawai adalah seseorang yang mengerjakan tugasnya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan tersebut untuk mendapatkan upah atau imbalan tersebut. Selanjutnya, pengertian administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Dan sepemahaman saya, administrasi kepegawaian adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan masalah kantor untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Prinsip-prinsip administrasi kepegawaian dibagi menjadi 10. 1. Prinsip kemanusiaan. Ialah prinsip ini hanya cukup dilaksanakan dengan baik karena telah diberikan waktu untuk libur atau cuti, kemudian ada juga tunjangan untuk anak dan istri. Yang kedua, prinsip demokrasi. Ialah pelaksanaan administrasi kepegawaian harus dilakukan dengan sistem demokrasi seperti saling menghormati, menghargai, dan mengisi dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, the right man on the right place adalah proses penempatan seorang atau pegawai harus dengan kemampuan dan keahliannya. Dan sepemahaman saya, the right man on the right place ialah penempatan pekerjaan seseorang harus ditentukan sesuai keahliannya masing-masing. Yang keempat, equal pay for equal work ialah pemberian balas jasa kepada semua pegawai sesuai dengan kinerja pegawai. Dan pemahaman saya, equal pay for equal work ialah pemberian upah kepada pegawai sesuai kinerja. Dan yang kelima, prinsip kesatuan arah ialah pelaksanaan kebijakan administrasi kepegawaian memiliki arah yang sama sesuai dengan UUD 1945 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, prinsip kesatuan tujuan ialah seluruh pihak harus melakukan kegiatan pekerjaan yang sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh, prinsip komando ialah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian harus bersumber pada kepemimpinan yang jelas. Dan sepemahaman saya, prinsip komando ialah mengerjakan tugasnya, seorang yang mengerjakan tugasnya sesuai perintah atasannya. Yang kedelapan, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja ialah usaha dalam pemanfaatan sumber daya manusia atau pegawai dengan baik dan ramah lingkungan. Yang kesembilan, prinsip disiplin ialah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian harus bisa menghargai waktu dan membudayakan etos kerja yang tinggi.
Yang ke-10, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Ialah pelaksanaan administrasi kepegawaian perlu dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya, prinsip penyusunan formasi pegawai. Prinsip penyusunan formasi pegawai dibagi menjadi 9. 1. Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain. Yang kedua, sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Yang ketiga, perkiraan beban kerja adalah frekuensi rata-rata dan masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, perkiraan kapasitas pegawai adalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat adalah penentuan jenjang, jumlah jabatan, dan pangkat dalam suatu organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau per unit organisasi. Yang keenam, analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Yang ketujuh, prinsip pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pelaksanaan pekerjaan adalah pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan informasi. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan ruangan atau merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Akan tetapi, kalau pekerjaan itu diborong kepada pihak ketiga, maka tidak perlu mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Yang kedelapan, peralatan yang tersedia adalah yang diperkirakan akan tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan memengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. Pada umumnya, makin tinggi mutu peralatan kerja yang tersedia dalam jumlah yang memadai akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. Yang kesembilan, kemampuan keuangan negara atau daerah adalah faktor penting yang selalu harus diperhatikan dalam penentuan formasi pegawai. Meskipun formasi telah disusun secara rasional berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis kebutuhan, realisasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran atau keuangan yang tersedia. Dan pemahaman saya, kemampuan keuangan negara atau daerah adalah penentuan formasi pegawai juga harus disesuaikan dengan keuangan yang tersedia dalam kantor tersebut. Dan selanjutnya, fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian dibagi menjadi dua, yaitu satu, fungsi manajerial, yaitu suatu fungsi yang berhubungan dengan penggunaan pikiran seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dua, fungsi teknis, yaitu suatu fungsi yang berkaitan tentang teknis atau berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik, misalnya penggadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pensiunan. Dan sepemahaman saya, fungsi teknis yaitu sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Dan selanjutnya, azas-azas pembinaan pegawai. Azas-azas pembinaan pegawai dibagi menjadi 7.
yaitu pertama, 1. Azas legalitas, yaitu jaminan dasar bagi kebebasan pegawai mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan secara tepat dan jelas. Contoh, kebebasan beribadah. Yang kedua, azas prosedural, yaitu pegawai yang bekerja melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Contohnya, penerapan SOP dalam sebuah pelaksanaan. Yang ketiga, asas penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu pegawai tidak hanya bekerja saja, tetapi melakukan kegiatan positif lainnya di lingkungan sekitar, contoh kerja bakti. Yang keempat, azas profesionalitas, yaitu cara bekerja yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan aturan yang berlaku. Contoh, dalam menjalankan profesi seseorang terkait oleh kode etik. Yang kelima, azas pendelegasian wewenang, yaitu harus ada pembagian kerja, hubungan kerja yang jelas dan kerjasama atau koordinasi antara pegawai. Contoh, pembagian kerja antar pegawai. Yang keenam, azas akuntabilitas, yaitu pegawai bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Contoh, pegawai yang bekerja menjadi bendahara harus bertanggung jawab terhadap semua keuangan perusahaan. Yang ketujuh, azas perlindungan hukum, yaitu jaminan perlindungan hukum kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Contoh, jam kerja pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan, yaitu jam 8. Selanjutnya, ruang lingkup pembinaan pegawai. 1. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas PNS. Dan sepemahaman saya, peningkatan etos kerja sama saja dengan meningkatkan kedisiplinan kerja untuk mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas PNS. Yang kedua, partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan PNS. Yang ketiga, peningkatan kerjasama antar PNS untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan untuk meningkatkan jiwa core PNS. Yang keempat, perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan PNS sesuai UU dengan ketetapan mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.